yang boleh dikatakan kalau bicara serba tahu, berpenampilan yang memang meyakinkan, tapi dalamannya jiwanya jiwa hewan memang. Fatina bikulli musibatin timali, untuk hal musibah terkait hartanya, oh dia cerdas, paham hartanya hilang sekian, atau dagangannya nggak untung, rugi sekian, asetnya tidak meningkat beberapa persen, sekian persen, paham. Kalau ada salah satu hartanya, misalkan mobilnya kena musibah, langsung pikirannya, wah sekian 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 kerugiannya. Atau hartanya yang lain yang kena musibah, musibahnya apa saja, spontan pikirannya itu langsung mengkalkulasikan nilai kerugiannya. Kalau ada yang menguntungkan, mengkalkulasikan keuntungannya sekian sekian sekian. Cerdas untuk hartanya. Faida usiba bidinihi lam yas'ur. Tapi bila mana dalam urusan agama dia diberi musibah, dia nggak tahu. Kehilangan mobil, langsung nggak bisa tidur. Kehilangan harta, kehilangan keuntungan, nggak bisa, nggak tenang. Tapi giliran ketika dia ketinggalan sholat, dia nggak merasa rugi. Ketika dia tidak mengeluarkan zakat, padahal sudah nisab, dia tidak merasa rugi, tidak merasa mendapat urusan dunia. Dia peka, musibah dunia dia peka, tapi urusan musibah akhirat hatinya tuh nggak connect. Urusan musibah agama hatinya tuh nggak paham, jiwanya nggak bisa ngerti, dan bahkan nggak merasa itu sebuah musibah. Ada anak, ayamnya, kambingnya. Nah ini yang dimaksud bila mana fatina bikuli musibatin fimali, dia paham, dia cerdas dengan musibah yang berkaitan dengan hartanya. Tapi bila mana musibah tersebut menimpa agamanya, lam yazur, dia tidak ngerti. Mudah-mudahan bukan kita, ya, mudah-mudahan bukan kita, dijauhkan dari kita. Waqala akharun, dan berkata pujangga lain atau penyair lain, al-bukhlu da'un qawiyun la yaliku bidimaru'atin wala aklin wala dinin. Man asara al-bukhla an wufrin wa an jiddatin fagida la umri adha wa huwa maghbun. Ya busa man mana'a darrain haqqahuma faba'a dunyahu ya'udud dina bidur. Al-bukhlu, kikir itu, pelit itu, daun uyun, adalah penyakit yang dahsyat, penyakit yang kuat. Layaliku bidi maruatin, tidak layak, tidak pantas terdapat pada orang yang memiliki kehormatan.
Jadi orang yang terhormat nggak pantas dia kikir. Orang yang terhormat nggak pantas dia pelit. Justru orang terhormat itu harus sebaliknya dari pelit. Walaupun dohirnya dia adalah orang terhormat, statusnya dia orang terpandang, terhormat. Tapi kalau pelit, la yaliku bihi marwatin, tidak sesuai dengan kehormatannya. Wala aglin, dan tidak pantas pada orang berakal. Al-buhlu da'un qawiyyun la yaliku bihi aqlin. Jadi kekikiran itu, pelit itu penyakit yang kuat, tidak layak pada orang yang berakal. Orang berakal tidak pantas, tidak seharusnya dia pelit. Wala dinin, al-buhlu da'un qawiyyun la yaliku bidinin, dan tidak layak bagi orang yang beragama. Orang beragama tidak pantas dia pelit. Orang beragama pantasnya dia dermawan. Jadi orang terhormat, orang berakal, orang beragama itu tidak pantas pelit, tidak layak pelit. Layaknya sebaliknya dari pelit, dermawan. Orang yang mendahulukan pelit, mengutamakan pelit dari hartanya yang melimpah, dia akan kehilangan. Jadi sejatinya dia nggak punya, walaupun dia dohirnya berlimpah. La umri adha wa huwa magbun, lambat laun akan sirna, wa huwa magbun, dan dia tertipu seolah-olah hartanya itu banyak, seolah-olah hartanya melimpah, padahal tidak ada, kamuflase. Secara perlahan hartanya akan berkurang, memudar. Kalau ibarat cahaya, itu memudar, lambat laun, dari terang menjadi gelap, dari cerah menjadi redup. Harta orang yang kikir itu seperti itu. Cuman dia tidak sadar. Berkurang hartanya itu tidak sadar, bisa jadi dengan penyakitnya yang tidak kunjung ada kesembuhan, atau dengan permasalahan yang tidak kunjung ada penyelesaian, atau dengan musibah entah itu di rumahnya, atau di perusahaannya, atau di aset-asetnya, dan lain-lain. Untuk orang seperti itu jadi musibah lah. Tapi kok ada orang dermawan seperti itu penyakitan terus lain. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi cara Allah mengurangi dosanya orang itu, mengangkat derajatnya orang itu. Jadi nggak boleh dibanding-bandingin kayak gitu, dianalogikan seperti itu, karena adalah iblis yang seperti itu. Nah, kita nggak boleh menganalogikan secara gampang sesuatu. Ingat iblis ketika di surga, ketika Nabi Adam disuruh sujud oleh Allah, ketika malaikat disujud oleh Allah kepada Nabi Adam, iblis kan itu, saya kan lebih mulia dari Adam, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah, nggak boleh. Pertama kali membanding-bandingkan itu iblis. Dan kerjaan orang bodoh itu seperti itu.
Jadi nggak boleh kita orang beriman terima apapun ketentuan perintah dari Allah. Ketika kita belum mampu, akui, ya Allah, mohon maaf, ampuni saya belum mampu seperti itu. Ya Bu Usama, mana ada lain hakahuma, alangkah menderitanya orang yang menahan hak dunia dan hak akhirat. Paba'a dunyahu, dia jual, dia tukar dunianya dengan sesuatu yang rendah, dunia dan akhiratnya dengan sesuatu yang rendah. Dia jual agamanya dengan sesuatu yang rendah, yang tidak sebanding. Dia rela agamanya rusak, dia belain dunianya, padahal dunia dia akan tinggalkan, sedangkan akhirat bakal dia tinggali. Dunia bakal ditinggalkan, akhirat bakal ditinggalkan. Malah yang mau ditinggalkan dia perjuangkan, dia makmurkan. Yang akan dia tempati, dia tinggal di dalamnya, dia sia-siakan. Nah, orang seperti ini menderita, alangkah sangat menderita. Waqala ahor, dan pujangga lain berkata, idal malu lam yanfa' sadiqan walam yasubba gariban walam yajdur bihi hal mahdum fa uqba antahtazahu kapwarisin walil bahilil mauruzu uqba kandam. Bila mana harta tidak bermanfaat kepada teman, tidak ada uluran bantuan teman dari kita dengan harta kita. Kita ada harta, kita punya harta, ada kelebihan dibanding teman. Teman butuh, tapi tidak kita bantu, berarti teman itu tidak mendapat manfaat dari harta kita. Nah, jika harta kita tidak bermanfaat untuk teman kita, walam yasubba gariban, demikian pula kerabat kita butuh, kerabat kita ekonominya ada di bawah kita, dan alhamdulillah kita ada di atas kerabat kita, tapi tidak kita tumpahkan, tidak kita curahkan untuk kerabat kita. Walam yajbur bihalum ma'dum, dan sesuatu yang hilang tidak tertambah dengan harta itu. Pak Uqbah, nah kelak harta yang disimpan padahal teman butuh tapi tidak kita kasih, kerabat membutuhkan tidak kita bantu, nah nanti akibatnya kelak pada akhirnya ahli waris yang berebut maaf, dan kemudian penyesalan yang akan dirasa, entah kemana, enggak jelas, diperebutkan oleh ahli waris, sedangkan haknya dia tidak terpenuhi. Maaf, banyak orang kaya meninggalkan harta
Terus harta warisannya habis nggak jelas. Dia haji, belum haji pun tidak dikodoi oleh ahli warisnya. Padahal yang namanya warisan itu ma tarakahul mayit bara'atun an zimmati. Harta peninggalan mayit yang sudah bebas, sudah bersih dari dimahnya, tanggungannya. Contoh, hajinya sudah terpenuhi kalau memang sudah sampai pada mampu jika berhaji dengan biaya hartanya itu. Zakatnya sudah dipenuhi. Ini meninggal dengan kekayaan, zakatnya tidak dibayar, belum dibayar ketika semasa hidup, tidak pernah zakat, dan belum haji padahal dia sudah mampu. Maka ketika meninggal jangan dibagi dulu oleh ahli waris. Tunaikan dulu, tuh selesaikan dulu dimah orang tuanya itu yang meninggal. Nah, ketika sudah selesai, sudah tuntas, sudah utang piutangnya dengan manusia sudah dibayar, utang piutangnya itu dimah. Dengan manusia, dengan Allah sama dimah. Dengan Allah seperti haji tadi, kewajiban haji. Belum haji berarti dia ada dimah dengan Allah. Haji zakat berarti dia ada dimah dengan Allah. Nah, jika dimahnya ini sudah beres, masih ada sisa. Nah, baru itu waris. Nah, orang yang kikir, orang yang bakhil, itu nanti hartanya pun nggak manfaat. Ahli warisnya pun akan malah jadi musibah bagi ahli warisnya. Walil bahil al mausubatan. Orang bahil itu akan menyesal. Kelak di akhirat pun dia akan menyesal. Hartanya tidak jelas kemana. Padahal dia udah tahan. Itu nggak boleh. Sama yang lain nggak boleh. Habis waktunya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari nasihat-nasihat ujangan tersebut yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita dan juga kesehatan lahir batin kepada kita, panjang umur, taat ibadah ke Allah, diberi karunia jembar rezeki untuk bekal ibadah kepada Allah. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk majlis untuk keberkahan kita dalam masjid. Ya Rabbana ya Rabbana بأننا تعرفنا وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا فأنتم علينا توبة تسير كل عوبة واستر لنا الأمر